Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karuniamu kepada kami anak-anakmu. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah anak-anak-Mu, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan kepada kita tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 5, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Amang akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Naaman adalah seorang yang berasal dari kerajaan Aram. Dia adalah orang-orang Aram. Mereka adalah musuh dari bangsa Israel. Naaman bukanlah seorang yang berkeluarga negaraan Israel. Bukan orang Israel, tetapi orang Aram yang sering berperang dengan bangsa Israel. Suatu ketika, Naaman yang adalah pahlawan pada saat perperangan, dia sering memenangkan perperangan, menderita penyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang sangat mengerikan adik-adik sekolah minggu sekalian. Karena penyakit ini bisa menular, kalau kita bersentuhan kepada orang-orang yang penyakit kusta, akan ada kemungkinan kita bisa tertular penyakit kusta itu. Sehingga orang-orang pada saat itu dan sampai sekarang juga menjauhi orang-orang yang sedang dalam penyakit kusta. Mereka harus diberikan ruang tersendiri. Mereka harus merasakan pengasingan, tidak bisa hidup bersama-sama dengan masyarakat yang lain karena takut penyakit kusta akan semakin menyebar kepada orang lain. Begitulah yang dirasakan Naaman, walaupun dia adalah pahlawan, walaupun dia adalah orang yang terpandang, tetapi karena penyakitnya, dia harus diasingkan dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya, dari keluarganya semua. Lalu, pada saat suatu hari mereka berperang dengan bangsa Israel, dia membawa satu tawanan, seorang perempuan, dan dia menjadikan perempuan itu sebagai pembantu dari istrinya. Ketika mengetahui Naaman sedang sakit kusta, orang Israel tadi, perempuan yang dibawanya tadi, yang menjadi pembantu istrinya tadi, mengatakan kepada Naaman, "Pergilah ke Israel, ada seorang nabi yang mungkin akan bisa memberikan kesembuhan kepadamu." Lalu karena semangatnya, Naaman meminta izin kepada rajanya agar dia boleh pergi ke Israel untuk menemui nabi itu. Nabi itu adalah Elisa.
Pada saat mendengarkan Naaman meminta akan pergi ke Israel, rajanya pun langsung mengirimkan surat kepada Raja Israel supaya Naaman diizinkan untuk masuk ke sana. Diingat ya adik-adik, bangsa Aram, Naaman adalah musuh dari bangsa Israel. Mereka sering berperang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika Elisa mendengar bahwa Naaman akan datang, apakah Elisa akan mengusir? Apakah Elisa akan menolak permintaan Naaman ketika dia meminta kesembuhannya? Nah, ini yang menarik adik-adik sekolah minggu sekalian. Pada saat Elisa mengetahui Naaman akan datang dan akan meminta kesembuhan pada Elisa, Elisa tidak mengusir Naaman. Elisa tidak menolak Naaman. Elisa menerima Naaman, mendoakan Naaman, memberikan kesembuhan kepada Naaman melalui kuasa Tuhan Allah. Adik-adik sekolah minggu sekalian, ini menunjukkan bahwa bagaimana kita harus mengasihi, kita harus tetap menyayangi, kita harus tetap memberikan pertolongan kita, walaupun itu adalah musuh kita. Orang Israel dan orang Aram memang mungkin berperang. Orang Israel dan orang Aram mungkin memang saling membenci, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika Naaman datang kepada Elisa, meminta pertolongannya agar disembuhkan, Elisa mau mendoakan, mau membantu Naaman. Adik-adik sekolah minggu sekalian, apakah adik-adik sekolah minggu sekalian punya orang yang dibenci, orang yang dimusuhi, orang yang sering berantem dengan adik-adik sekolah minggu sekalian? Lalu ketika orang yang kalian musuhi itu meminta pertolongan kepada adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu mau menolongnya? Apakah adik-adik sekolah minggu mau memberikan pertolongan kepada orang yang sering tadi adik-adik sekolah minggu lawan? Inilah yang harus ditiru adik-adik sekolah minggu sekalian. Kalau dia memusuhi kita, kalau kita pernah berantem dengan dia, kalau kita pernah berkelahi dengan dia, kita harus tetap memberikan pertolongan kita. Kita harus tetap menjadi saluran berkat bagi siapapun itu. Mendoakan mereka, memberikan bantuan pertolongan kita kepada mereka. Sama seperti apa yang dilakukan Elisa kepada Naaman. Walaupun Naaman adalah orang yang memimpin perperangan melawan bangsa Israel, ketika dia membutuhkan pertolongan, ketika dia meminta untuk didoakan, ketika Naaman meminta agar dia diberikan kesembuhan, Elisa tidak menolak dia, tetapi memberikan pertolongannya. Adik-adik sekolah minggu juga harus demikian. Ketika ada orang yang mungkin membenci kita, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang menyakiti perasaan kita, kita harus tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka, menyayangi mereka, mendoakan mereka semua, bukan malah membalas kejahatan yang telah mereka lakukan kepada kita. Semoga adik-adik sekolah minggu bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi satu dengan yang lainnya, bisa saling mendoakan. Adik-adik sekolah minggu harus bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap menguatkan kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh saling menyayangi, saling mengasihi. Kami memberikan pertolongan kami kepada siapapun yang meminta tolong Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudara kami, baik orang-orang yang menjahati kami, baik orang-orang yang memusuhi kami, baik orang-orang yang menyakiti hati perasaan kami. Tetapi kami tetap mau mendoakan mereka. Kami tetap mau mengasihi mereka, memberikan pertolongan kami
kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jagai kami dari pandemi COVID-19 ini. Jagai keluarga kami. Jagai saudara-saudari kami, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.